Talk aktif, obrolan seru, solutif, dan inspiratif. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Welcome back to Talk Aktif. Ketemu lagi nih sama aku, Rizky Salsabila, biasa dipanggil Eki. Sebelum itu, aku mau berterima kasih ke kalian semua yang udah mau nyempetin waktunya buat dengerin podcast aku. Yeay! Dimanapun kalian berada, kegiatan apapun yang lagi kalian lakuin sekarang, aku akan menemani kalian dengan suara sleep call able-ku ini. Haha. Oh ya, sebelum itu, aku mau ucapin happy birthday KMFBIB yang ke-22. Semoga kedepannya kita makin sukses ya. By the way nih, sebagai mahasiswa, pasti kita pernah berpikir untuk mengikuti organisasi yang ada di lingkup universitas. Tapi gak jarang kita juga pengen mengikuti magang untuk mendapat pengalaman terjun di dunia kerja secara langsung. Alhasil kita bimbang harus memilih antara mengikuti magang atau organisasi. Oleh karena itu, di Talk Aktif kali ini aku akan membawakan tema magang atau organisasi, kamu pilih yang mana? Eits, tapi sebelum itu, aku mau kasih tahu ke kalian nih, kalau di Talk Aktif kali ini, aku ditemenin sama narasumber yang keren abis, kece abis, pokoknya idaman banget lah buat para cewek-cewek di luar sana. Langsung aja kita panggil ya. Halo Kayong, apa kabar? Halo Eki, alhamdulillah kabar baik. Kalau kamu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah deg-degan tapi luar biasa, Allahu Akbar ya Kak. Alhamdulillah. Oke, kakak lagi di mana nih sekarang? Aku posisi kebetulan lagi ikut pertukaran pelajar Indonesian International Student Mobility Awards di Malaysia. Jadi sekarang aku lagi stay di Malaysia. Oh my god, tuh kan bener narasumber kita tuh kece parah. Dia bahkan sekarang ada di Malaysia, tapi dia tetap nyempetin waktunya buat jadi narsum kita. Keren banget. Oh ya kak, aku mau tanya nih, kesibukan kakak apa sih sekarang? Kebetulan sekarang aku lagi develop startup, itu namanya Peta Careers. Ini aku sedikit soft selling ya teman-teman. Jadi buat yang kepo, bisa datengin Instagramnya di @petacareers. Terus aku juga lagi ikut development program, itu namanya XL Future Leaders. Terus lagi ngikutin pertukaran belajar dan ya kuliah aja sih di sini. Lumayan banyak tugasnya by the way. Gitu. Gila, keren banget. Sumpah, aku kalau jadi kakak kayaknya aku gila deh. Gak bercanda. Oke deh, sekarang aku persilahkan Kayong untuk memperkenalkan diri. Silakan Kak. Oke, salam kenal teman-teman. Mungkin aku disingkat diri ya. Jadi nama aku Yang Irwana, aku mahasiswa angkatan 2019. Sekarang lagi semester 6 nih di FISIP, latihan di program studi ilmu pemerintahan. Gitu. Terus aku punya minat dan passionate banget sama yang berbau-bau karir. Especially lagi zaman-zaman sekarang ini kan lagi ngetrend banget ya, lagi booming. Jadi aku kayak trying to ride the wave gitu, kayak lagi tren-tren gini, kayak apa aja nih yang bisa aku pelajarin dari momentum ini gitu. Salam kenal ya teman-teman. Oke Kak, kita lanjut aja langsung ke topik kita nih. Oke Kak, jadi di sini kan aku mau bahas mengenai magang dan organisasi ya Kak. Nah, sebagai mahasiswa pasti kita tuh pernah mikir untuk mengikuti organisasi yang ada di lingkup universitas. Tapi nggak jarang juga kita tuh pengen ikut magang buat mendapat pengalaman terjun di dunia kerja secara langsung. Alhasil kita tuh jadi bimbang harus memilih antara mengikuti magang atau organisasi. Nah, sepengetahuan Kakak nih, organisasi sama magang tuh apa sih Kak? Terus apa bedanya baik dari sisi positif maupun negatifnya? Oke, jadi untuk organisasi dan magang ini, aku pengen kita bersama-sama maknain ini sebagai salah dua tempat untuk kita berkembang ya teman-teman. Jadi sebenarnya di luar organisasi dan magang, teman-teman juga bisa ikut project bareng dosen, ikut lomba, terus juga mungkin project-project yang kayak volunteering, social volunteer, segala macam. Kalau untuk ditanya pendapatnya sendiri, sederhananya aku ngeliat organisasi itu tempat kita untuk tanda kutip berbuat salah gitu. Jadi di mana tempat kita bisa berbuat salah tanpa harus takut konsekuensi yang serius. Ibaratnya aku melakukan miscommunication di organisasiku, terus kayak saya lupa ngehubungin pembicara, terus apa ya konsekuensinya? Ya udah paling parah tuh timeline mundur. Cuman aku nggak harus ganti duit dari universitas, atau aku nggak bakal dipecat, aku nggak bakal dikasih segala macam, paling di remind kalau misalkan harus gini. Kalau magang itu kurang lebih sama. Dari pengalaman magang dan organisasi yang aku ikutin tuh banyak banget kemiripannya. Cuman kalau magang ini lebih utamanya tuh ada yang harus kita pertanggungjawabin, itu aja sih. Jadi kayak udah masuk atau terjun ke real life. Sementara di organisasi ini kita masih bebas banget berbuat salah gitu. Jadi aku memahaminya secara dasar kayak gitu sih
perbedaan dari magang dan organisasi. Terus tadi mungkin plus minusnya gitu ya Ki. Oke, Ya, mungkin aku mulai dari organisasi dulu. Aku sempat ikut organisasi itu dari semester 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sampai semester 5 tuh aku sempat ikut yang di lingkup fakultas, terus ikut yang di lingkup univ juga, sampai juga ikut komunitas radio juga gitu. Jadi kayak aku tuh orangnya emang suka banget explore gitu, apa sih yang seru nih gitu. Dan dari beberapa experience tersebut tuh aku ngelihat organisasi yang pertama plus banget tuh kalau mau kita bikin koneksi gitu. Karena jujur dari koneksi aku sekarang yang ngebantu aku entah itu di kehidupan sehari-hari, di akademik, di non-akademik, itu banyak dari orang-orang yang aku kenal di organisasi. Itu yang pertama. Jadi untuk membangun koneksi dan relasi itu tempat yang cocok banget. Terus yang kedua juga dari organisasi kita udah bisa bikin personal branding kita gitu. Jadi kayak kamu mau dilihat sebagai orang kayak gimana di lingkungan univ dulu nih gitu. Nanti sebelum kita masuk ke real world itu kita bisa coba nih kita pengen buat personal branding kayak gimana ya. Terus ntar bisa teman-teman trial and error di organisasi. Terus kayak misalkan nih contoh ya, kayak aku pengen coba deh jadi orang yang inisiatif banget gitu segala macam. Ternyata pas aku coba di organisasi nggak cocok. Oh berarti aku bukan orang kayak gitu. Jadi intinya untuk self exploration tuh benar-benar bagus banget untuk organisasi. Terus mungkin satu lagi plusnya, ini aku 3 poin ya biar fair. Jadi kalau buat organisasi itu menurut aku yang ketiga banyak banget pelajaran yang aku ketahui di situ dan itu implementable atau itu bisa dipakai nanti pas sudah magang. Misalkan buat project management kayak OKR gitu, kayak bikin objektif key results itu aku diajarinnya di organisasi dan itu aku bawa ke tempat magangku sampai itu di appreciate gitu sama senior di tempat magangku. Katanya wah bagus banget nih toolsnya segala macam gitu. Itu padahal aku pelajarinya di organisasi. Terus juga kayak bikin proposal, bikin term of references, terus juga sesimpel gimana cara kita ngehubungin pihak eksternal, terus juga gimana cara kita mimpin rapat, itu semuanya kayak basic-basicnya, bahkan advance-nya juga, itu aku pelajarin di organisasi gitu teman-teman. Jadi emang apa ya, wajib banget ya buat teman-teman. Nanti mungkin bakal dijelasin di talk English berikutnya, cuman wajib banget untuk berorganisasi. Terus untuk minusnya di organisasi, tuh biasanya aku ngeliat ada minusnya ya, karena aku lihat semuanya tuh sebagai kayak apa ya, learning process gitu. Kayak di organisasi itu aku ngerasa banyak orang yang baru berkegiatan, termasuk aku pribadi. Aku dulu di SMA boro-boro pulang cabut pulang main warnet atau kayak kemana gitulah, kayak udah terserah hidup kemana aja gitu. Cuman aku baru terjun nih di organisasi atau berkegiatan gitu, kepanitiaan segala macam tuh pas semester 1 jadi staf muda di BEM fakultasku. Di situ aku kayak belajar banget, terus juga soft skill itu nggak sebetter sekarang lah gitu, kayak satu langkah di bawah sekarang gitu mungkin I would say. Terus di situ kayak ya gitu mungkin minusnya teman-teman bakal nemuin banyak banget dinamika di organisasi. Tapi aku lihat itu sebagai learning process. Jadi kalau dibilang sebagai minus agak kurang tepat ya. Cuman ya teman-teman juga bakal ngerasain lah kayak ada yang BPH-nya ini gimana sih BPH maunya apa, terus juga ini staff Belgi banget hilang-hilangan kemana deh segala macam. Itu proses sebenarnya. Jadi aku nggak bisa bilang itu minus. Cuman itu sesuatu yang aku hampir nggak pernah temuin ke tempat magang, karena especially di tempat magang yang udah pay terus juga udah well established ya kayak gitu ya, perusahaannya tinggal cari employee baru aja kan, sesimpel itu. Terus kita move on ke magang. Nah ini yang lagi trending banget nih semenjak corona. Termasuk aku juga angkatan corona, sempet beberapa internship aku tuh WFO, cuman tetaplah angkatan corona gitu, banyakan di rumahnya. Jadi kalau dari beberapa experience yang aku bisa ambil, itu yang pertama apa ya, bisa dibilang tuh hal-hal yang aku pelajarin di organisasi sebenarnya itu aku bisa terapin di magang. Jadi itu plusnya kayak wah selama yang aku lakuin ini nggak sia-sia loh gitu. Jadi kayak ada sense of fulfillment di diri kita, itu yang aku rasain pas ikut magang. Bukan berarti kayak wah gila aku orang paling pintar di dunia segala macam, nggak, cuman kayak seneng banget deh ilmunya dipakai akhirnya gitu. Itu menurut aku. Terus plus lagi mungkin jadi satu poin itu adalah ini masih berhubungan sama self fulfillment, itu dapat salary gitu. Itu aku seneng banget. Jadi dari semester 4 itu aku udah alhamdulillah bisa bayar UKT sendiri, terus juga jajan-jajan sendiri dengan uang magang tadi gitu. Kayak niatnya iseng-iseng nih apply segala macam, terus niatnya buat ngembangin diri, ternyata ada bonusnya gitu. Jadi itu menurut aku enak banget dan juga sangat poin plus gitu untuk self fulfillment yang tadi. Terus yang kedua, kita bisa lebih aware, karena ini teman-teman, menurut aku pribadi, ini personal opinions ya, magang dan organisasi itu beda banget mindset. Nggak beda banget sih, maksudnya ada sedikit perbedaan mindset yang menurut aku tuh penting. Jadi kayak misalkan teman-teman itu ikut organisasi udah semester 5, semester 6, semester 7, please sempetin sekali deh, minimal sekali selama kuliah itu magang, karena mindsetnya beda banget. Dimana saat kita berhubungan sama pihak eksternal yang itu udah
profit oriented yang udah bahas duit segala macem nih, aku sharing sedikit ya. Jadi pertama kali aku nge-handle project itu di tempatku itu, jadi aku pernah intern di salah satu asset management dan security company. Itu kalau teman-teman tahu Sukor, mungkin yang punya bibit atau suka investasi itu familiar sama Sukor. Nah di situ aku pernah jadi project owner, jadi person in charge buat suatu training yang budgetnya itu sekitar 20-30an, dan aku jadi PIC-nya itu 20-30 juta, dan itu aku sama kepanitiaan aja mungkin jarang gitu ngeliat uang segitu, dan itu aku harus nge-utilize gimana cara nyari vendor ya, gimana cara MOU-annya, gimana cara ngatur invoice-nya biar nggak kena semprot OJK gitu, karena itu financial industry dan juga heavily regulated banget di Sukor itu. Jadi kayak gitu teman-teman bakal rasain ketika nanti udah ikut yang namanya internship. Jadi kayak wah ternyata nggak bisa untuk melakukan kesalahan dibandingkan organisasi. Itu tadi yang kedua. Jadi kayak intinya adalah dapat insights baru. Terus yang ketiga, menurut aku positif dari magang adalah kita bisa bangun portofolio. Banyak orang yang berpendapat, oh magang tuh di CV lebih bagus. Menurut aku, ini tetap ya, aku nggak mau kayak menempatkan salah satu itu di atas satunya gitu. Cuman magang ini most likely dilihat HR, karena kebetulan aku juga di field HR, dan aku sering banget mentoring bareng senior-senior aku di tempat magang aku, di Excel Future Leaders, terus juga di tempat mentoring lainnya. Itu aku dapat insight kalau magang ini bagus banget untuk portofolio kalian gitu. Ini bukan berarti kalian nggak ikut organisasi ya, cuman magang ini jadi poin plus banget gitu. Jadi kayak go for it gitu, walaupun mungkin nanti kerjanya agak ya mungkin bisa jadi lebih berat dari organisasi, cuman itu bakal worth it banget. Terus kalau untuk minusnya sendiri, magang aku rasa kalau dari segi, ini sebenarnya balik lagi ke culture perusahaan kalian ya, cuman dari sekitar 4 atau 5 experience yang pernah aku lewati itu, kebanyakan tempat magang dia sangat transaksional. Jadi ya jam kerja selesai ya selesai. Kayak kalau chat orang, masa kerjaan selesai udah gitu. Jadi nggak ada tuh yang kayak bonding, terus kayak yang curhat malam-malam. Kalau dari organisasi kan ada tuh yang kayak bonding malam-malam, deep talk sama teman satu organisasinya segala macam. Ada mungkin yang chinlock segala macam lah gitu. Cuman kalau di magang tuh kayak benar-benar transaksional banget. Kecuali teman-teman tuh emang yang ya nge-approach atau kayak emang pengen minta mentoring nih sama user atau seniornya, itu bisa aja. Cuman minusnya adalah sedikit lebih susah untuk berkoneksi atau berjejaring menurut aku ya. Cuman tetap bisa banget. Cuman kalau dibandingin ya, ini kan konteksnya comparison bareng organisasi. Itu sih menurut aku plus minus magang yang aku alami. Oke Kak, terima kasih. Oke, kita lanjut next aja ya Kak. Nah, kan banyak nih Kak yang bingung tuh antara organisasi atau magang. Menurut Kakak, gimana sih cara kita buat milih antara magang atau organisasi? Oke, pertanyaan ini menarik banget, dan jujur ini aku sering banget dapat pertanyaan ini pas nge-mentoring teman-teman, dan aku biasanya tuh jawabnya dengan sharing cerita aku dan teman aku yang bareng nih seangkatan. Kita bisa bilang circle yang sama atau di wave yang itu. Kalau ditanya, jadi kalau menurut aku pentingan magang atau organisasi tuh gak ada yang lebih penting dari satu atau yang lainnya. Jadi keduanya tuh punya dari dasarnya aja, foundationnya tuh udah beda gitu. Ibaratnya kayak garpu sama sendok, itu udah beda gitu. Jadi kayak agak susah kalau nanya orang, mendingan makan pakai garpu apa sendok, kayak why not both gitu. Itu jawaban aku. Kenapa nggak dua-duanya? Yang pertama adalah gimana bisa dua-duanya. Teman-teman nih, aku sharing cerita aku ya. Tadi udah aku mention di awal-awal podcast ini. Yang pertama, aku tuh semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 sampai semester 5 tuh aku ikut organisasi. Jadi aku mulai dari staf muda di fakultas, staf di Univ, terus ikut staf ahli juga di radio, terus jadi BPH di Univ lagi. Itu menurut aku tuh yang bikin aku foundation untuk bisa terjun di dunia magang. Itu penting banget. Jadi selain kalian bikin foundation portfolio, coba gini deh, kalian daftar internship. Misalkan baru, nih yang aku temuin banget sekarang nih kayak marak banget, kayak misalkan orang baru daftar kayak mau tanya gimana ya cara masuk ruang guru, kamu semester berapa? Semester 2, udah pernah ikut organisasi nggak? Aku nggak mau organisasi Kak, maunya magang aja gitu. Iya, gimana ya? Maksudnya gini, teman-teman kan bakal bersaing sama ratusan atau mungkin ribuan orang. Kemarin aku ikut itu sekitar 5.000 atau berapa puluh ribu orang itu, dan ya tentunya HR ngeliatnya yang udah punya pengalaman dong. Kayak gimana cara kita buktiin kita punya kemampuan selain dengan ikut kegiatan atau ikut lomba-lomba atau ya platform lainnya lah, nggak harus magang atau organisasi gitu. Tentunya kita harus bisa convince HR tadi, teman-teman. Nah, gimana cara convince-nya? Ya lewat portofolio kita. Gimana cara kita bikin portofolio? Ya dengan ikut kegiatan itu tadi. Jadi kegiatan yang aku refer adalah organisasi itu. Jadi kalau dari perjalanan aku tadi dari staf muda, terus staf ahli, terus BPH, itu yang bikin aku dapat di tempat magang pertama aku. Dan dari tempat magang pertama aku itu, aku dapat pelajaran. Terus habis itu aku daftar lagi nih ke tempat magang berikutnya, diterima gara-gara tempat magang aku pertama. Terus gitu terus kayak snowball. Aku daftar di tempat magang yang 3, diterima gara-gara di tempat magang yang kedua. Kenapa aku tahu aku diterima gara-gara itu? Udah yakin banget nih orang. Itu karena pas lagi interview HR dan juga interview user, itu yang ditanyain adalah pengalaman aku yang sebelumnya.
sebelumnya. Contoh, pas aku daftar internship pertama aku, itu yang ditanyain adalah pengalaman aku pas jadi BPH. Waktu itu BPH HRD, terus aku daftarnya di Talent Acquisition and Development. Terus di yang berikutnya, aku daftar di Employee Relations and Development. Itu aku ditanyainnya di pengalaman aku yang Talent Acquisition and Development. Jadi kayak gitu terus sampai sekarang. Jadi menurut aku tuh aku mendingan magang aja deh, nggak mau organisasi, atau kayak aku organisasi jadi nggak usah magang. Itu menurut aku mindsetnya yang kita harus benerin bareng-bareng teman. Jadi kayak itu jalan berbarengan gitu lebih baik, dan juga aku yakin itu bakal lebih ngasih impact positif buat kalian gitu. Oke Kak, berarti tuh organisasi tuh kayak termasuk step untuk masuk ke magang gitu ya Kak ya? Iya, jadi bisa dipahamin sebagai kayak gitu secara portofolio, jadi kayak untuk ngeyakinin HR atau recruiter tadi, dan juga secara experience. Jadi ini jangan sampai salah nanggepin ya teman-teman dari cerita aku tadi. Ntar teman-teman banyak nih yang ikut organisasi, aku habis dengar podcast ini kata Kayang harus ikut organisasi yang banyak segala macam gitu. Ntar ikut organisasi yang banyak cuman hilang-hilangan. Nah itu jangan ya. Jadi kalian juga harus dapat ilmu atau pelajaran dari yang kalian ikuti gitu. Itu malah lebih bagus, quality over quantity gitu. Oke Kak, oh ya Kak, benefit apa sih yang bisa kita dapetin ketika mengikuti organisasi dan magang? Oke, jadi terkait benefit. Nah ini pasti ya udah jadi alasan orang-orang ya untuk ikut magang atau organisasi itu pasti nyari suatu benefit di dalamnya. Mungkin kalau di organisasi dulu, itu yang pertama adalah soft skill. Teman-teman pasti bakal notice banget kalau misalkan nanti udah terjun di dunia internship atau udah ngobrol mungkin sama saudaranya atau sama siapapun yang sekiranya udah terjun di dunia profesional atau sama mentor ya, orang-orang yang ikut organisasi atau mungkin aktif ngembangin soft skill ya. Ini aku emphasize ya, ngembangin soft skill tuh banyak wadahnya. Jadi kalau ini konteksnya organisasi, ntar teman-teman bakal notice nih di tempat kerja kayak orang yang aktif di organisasi, terus juga orang yang aktif ngembangin soft skillnya tuh cara kinerja dan performance di dunia profesional tuh bakal kelihatan banget bedanya. Kayak gimana cara dia control change, managing changes, terus gimana cara dia managing konflik, gimana cara dia communicate, secara dari intonasinya tuh udah kedengeran gimana kayak orang yang sering rapat zoom nih, terus yang sering ngomong-ngomong di depan umum tuh bakal kelihatan. Teman-teman juga yakin bakal notice nantinya. Itu yang pertama untuk kembangin soft skill. Ini I think untuk di organisasi dulu ya, soft skill. Terus yang kedua, tadi yang aku mention di plusnya itu adalah ngembangin jejaring kalian. Jadi ada quotes yang mengatakan your network is your network. Jadi emang ini bener banget. Dengan kita punya networking yang bagus, terus juga orang-orang yang like-minded kayak kita, yang punya visi dan goals yang sama, misalkan cita-citanya sama, pengen yang hal-hal yang pengen di-achieve selama kuliah mungkin itu sama, itu bakal mempermudah kita banget untuk nge-achieve hal-hal tersebut, karena kita punya teman tadi, mungkin bahasa sekarangnya circle gitu. Jadi bisa untuk bangun circle yang positif buat diri kita dan juga beneficial untuk each other di kemudian hari. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, organisasi menurut aku juga tempat tadi kayak untuk kita berbuat salah tuh enak banget teman-teman. Aku beberapa kali tuh made a stupid decision I would say di organisasi, karena aku pengen tahu aja kalau kayak gini kira-kira bakal works out nggak ya projectnya. Eventually works out gitu. Jadi aku nemu cara baru untuk solve suatu problem yang baru juga gitu. Jadi seru banget, kayak benar-benar tempat yang bereksperimen yang seru. Jadi menurut aku nih, ini agak sedikit plus aja sih kalau teman-teman organisasi atau apa, jangan kayak baper-baperan gitu ya teman-teman, karena zaman aku tuh kayak lumayan banyak dramanya di beberapa kesempatan. Jadi ya itu tekstil saja, jadi tempat pembelajaran yang asik bareng teman-teman kalian yang like-minded tadi yang aku mention. Terus kalau untuk benefit tempat magang, pertama itu kalian bisa belajar hard skills. Jadi kalau di organisasi aku rasa lebih banyak soft skill ya, karena misal teman-teman ikut jadi BEM gitu, kan jadi staff. Nah di staff itu kan pasti desain ke kepanitiaan ya. Karena ada yang jadi panitia ini jadi acara, tiba-tiba jadi DDM, tiba-tiba jadi humas gitu. Jadi emang diverse banget kan kalau organisasi. Nah kalau di tempat magang itu kita benar-benar fokus di hard skills. Kayak misalkan kamu daftar di marketing, ya udah belajar gimana cara analytics social media, gimana cara bikin campaign yang oke, terus gimana cara bikin strategi for growth segala macam. Jadi kayak terfokus banget dan udah technical gitu. Itu menurut aku benefitnya bagus banget untuk ngembangin hard skills. Terus yang kedua juga nggak bisa dipungkirin ya, kita pasti bakal dapat insentif dari tempat magang kita. Itu sangat beneficial kalau kita ngomongin soal benefit. Jadi itu bisa bantu meringankan keluarga kita, orang tua kita untuk bayar UKT, terus juga bisa buat jajan, bisa buat healing, self reward, apapun itu yang kalian suka bisa. Terus yang ketiga, benefitnya adalah ini yang menurut aku nggak ada di organisasi. Itu kita ketemu sama profesional yang udah levelnya tuh senior. Ini sesuatu yang
magang teman-teman harus bisa manfaatin secara personal, jadi kayak anggap itu sebagai momentum gitu dalam membangun karir kalian. Entah kalian mungkin nanti setelah lulus mau jadi entrepreneur, ada yang mau jadi lawyer mungkin yang lagi dengerin podcast ini atau apapun itu, kalian bakal ketemu sama senior-senior. Aku di beberapa kesempatan aku sharing itu aku happy banget dan aku sering bersyukur aku tahu gitu insights dari orang-orang yang aku admire gitu. For example, aku pas di ruang guru sempat 3 atau sampai 5 kali lah itu aku meet bareng sama Kak Belva sama Kak Iman. Ya aku mungkin cuman nge-presentasi doang. Terus mereka juga ya I don't know, mungkin kayak oke bagus atau apa, cuman kayak itu benar-benar life changing menurutku. Dan dari mereka ngomong, dari mereka sharing di town hall misalkan di acara yang gede itu, atau kayak di divisi kita segala macam tuh benar-benar apa ya, kalian bakal ngerasain rasanya deh. Aku ini agak susah untuk dideskripsiin gitu, kayak gimana cara kalian pas presentasi gitu di depan BOD atau di depan VP. Aku sempat di depan VP of HR presentasi progres aku di ruang guru itu, dan dikasih pertanyaan, dan jangankan dikasih pertanyaan gitu, aku presentasinya udah dekat mampus gitu, ini dikasih pertanyaan banyak banget. Dan itu menurut aku yang challenging dan juga bagus banget untuk self growth kita, karena itu tadi kalau kita merasakan kesusahan, kesulitan, overwhelm, itu berarti kita lagi belajar gitu. Menurut aku itu sih benefit-benefitnya. Oke, Kak, kita lanjut ya. Aku mau curhat dikit nih, Kak. Aku tuh kayak lihat di lingkungan sekitarku ya, aku lihat teman-teman aku tuh kayak mulai jarang minat gitu loh, Kak, buat ikut organisasi. Terus kayak mereka kayak lebih milih magang gitu. Itu kira-kira kenapa ya, Kak? Oke, jadi ini kita bisa ngeliat momentum yang tadi Eki mention dan describe itu adalah I would say like social change. Like di perusahaan tuh juga ngalamin hal yang sama, mungkin agak sedikit berbeda. Jadi kayak workforce labor change juga. Jadi kayak transisi di mana orang-orang yang tadinya itu WFO jadi WFH. Terus orang-orang yang di mana tadinya tuh nyari gaji yang gede, sekarang nyari well-being yang bagus dari suatu perusahaan. Kayak mungkin orang dulu pengen kayak masuk perusahaan-perusahaan gede yang gajinya gede. Terus orang-orang sekarang tuh lebih menjurus ke orang mana yang bisa work from anywhere, mana yang bisa nih di jam kerja aku bisa ngurus keluarga juga segala macam. Jadi emang transisi ini sebenarnya nggak hanya ada di dunia perkuliahan juga ya. Ini teman-teman FYI aja. Terus kalau untuk yang tadi itu kenapa banyak? Ya tadi related banget. Ini ada impact-nya dari pandemik gitu teman-teman. Jadi selama pandemi ini kita bisa tahu deh kayak info magang tuh banyak banget, bener-bener banyak, sebanyak dulu mungkin pas kita masih kuliah offline normal sebelum pandemik itu sangat jauh berbeda. Kayak dulu tuh umumnya dan juga mostly orang-orang yang magang, ini especially di lingkungan UB ya yang aku tahu secara pasti, itu magang tuh ya semester 6, semester 7 magang wajib dari kampus, itu baru pada nyari-nyari magang. Sementara pas pandemik ini kan bisa dibilang gimana ya, kalau dari pengalaman aku sendiri deh, aku ambil pengalaman aku sendiri. Jadi pandemik ini kita di rumah aja, nggak boleh keluar kemana-mana, terus juga kuliah ya sehari paling banyak 3 matkul lah, itu udah termasuk banyak banget, udah termasuk yang hari-hari sibuk gitu. Nah terus kita pakai buat apa lagi waktunya, sementara mau keluar rumah apa pergi segala macam nggak bisa. Terus sekarang juga makin banyak nih startup yang bangun semenjak pandemi ini. Aku lupa datanya berapa, cuman ada significant increase di startup yang lahir semenjak pandemi ini gitu. Jadi menurut aku kenapa sih orang-orang pada suka magang dibanding organisasi sekarang ibaratnya gitu. Itu adalah tadi yang pertama karena faktor eksternal pandemi tadi, terus banyaknya opportunity di luar sana yang nawarin hal yang lebih I would say beneficial karena dibayar, terus juga dikasih benefit. Ada mungkin yang nggak dibayar cuman ngasih pulsa, ada yang segala macam gitu-gitu. Jadi kayak secara beneficial tuh udah lumayan beda organisasi dan magang. Itu menurut aku yang eksternal. Nah mungkin kalau dari internal, aku bisa mention dari pengalaman aku itu organisasinya yang memang belum siap untuk menghadapin pandemi ini. Baik itu dari prokernya, baik itu dari structure ya, ibaratnya struktur yang ada selama pandemi ini di organisasi itu masih sama aja kayak sebelum kita pandemi. Jadi kayak online dan juga offline tuh nggak ada bedanya. Sementara company-company itu udah transitioning, kayak ada yang pakai Slack, ada yang pakai Microsoft Teams, terus juga ada yang integrate semuanya itu di Google Calendar segala macam. Cuman sepengalaman aku dan pengalaman aku itu untuk di organisasi masih kurang. Jadi kayak chat masih ya di WhatsApp aja, di Line aja. Jadi kayak kecampur tuh urusan keluarga, urusan main, dan juga urusan kerjaan di organisasi. Jadi menurut aku ketidaksiapan di organisasi itu juga jadi salah satu pemicu kenapa orang-orang tuh jadi malas ikut organisasi. Kayak malas organisasi ini, organisasi itu. Jadi kayak kita ngeliat flaws-flawsnya nih semenjak magang ini mulai marak muncul. Terus juga mungkin yang ketiga, ini pengalaman pribadi aku juga sih. Aku sempat di poin dimana kayak udah deh mau magang aja terus deh, nggak usah organisasi segala macam.
Dan itu kenapa kayak gitu? Karena aku di tempat magang itu sebagian besar nggak ada tempat yang nggak ada working hours-nya teman-teman. Jadi aku di tempat magang tuh paling sore banget tuh jam 5. Jam 5 ke atas tuh udah nggak ada yang namanya chat masuk, suruh minta kerjaan, suruh ngajak rapat segala macam tuh nggak ada jam 5 gitu. Bener-bener nggak ada. Dan itu yang aku terapin tadi di tempat aku Peta Karis itu. Jadi kayak aku coba implement ini. Jadi kayak aku coba apa ya istilahnya be ready juga lah, kita harus transitioning gitu. Entah kita startup, entah kita organisasi. Ini mungkin bagi teman-teman BPH, bagi teman-teman Presbem, Wapresbem atau kayak ketua himpunan segala macam, coba dicari kira-kira apa yang bisa kita pikirin untuk bisa compete nih sama tempat-tempat magang untuk menjaga eksistensi dan juga regenerasi gitu. Kan sedih ya teman-teman, ntar makin tahun ke tahun nggak ada yang daftar, terus kita harus ngechatin teman-teman kita untuk daftar, terus kalinya ada yang daftar juga ogah-ogahan gitu, ntar dia ikut magang terus ditinggal organisasinya. Itu kan jadi kita nggak punya tempat nih, nggak ada wadah untuk melakukan kesalahan dan juga belajar yang kayak tadi aku mention gitu sih. Menurut aku itu sih dua faktor itu, eksternal dan internal, yang bikin orang tuh magang aja deh masuk organisasi gitu. Oke, mari kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, sedikit info nih Kak, aku kan semester 2 ya, OTW semester 3, amin. Otomatis masih semester muda lah ya aku ini. Aku tuh mending belajar di organisasi atau magang Kak? Oke, kalau menurut aku, kalau ditanya tempat belajar organisasi atau magang, kita aku jawab organisasi. Tapi itu jawaban yang terlalu singkat, dan aku pengen ngasih saran juga nih buat teman-teman yang mungkin lagi mikir, aku gimana ya bisa maksimalin college life aku nih biar maksimal aja gitu, biar nanti aku keluar ini udah job ready, udah jadi entrepreneur ready, apapun itu, you name it. Jadi kayak pertama ikut organisasi dulu teman-teman. Boleh teman-teman apply magang segala macam, cuman organisasi itu apa ya? Tadi udah aku mention kayak tempat untuk kita berbuat salah, tempat kita untuk berrelasi, berkoneksi. Jadi at least setahun lah organisasi teman-teman. Jadi kayak mungkin semester 4 itu menurut aku pribadi dan lingkungan aku itu aku lihat sebagai waktu yang pas banget untuk start magang dan internship. Tapi selain internship dan magang, aku highly encourage banget buat teman-teman itu ikut self development platform, terus juga mentoring. Banyak banget di luar sana. Kalau dari mentoring sendiri itu ada yang kayak tadi saran aku Peta Karis, terus ada kayak Student Catalyst, ada internet, banyak banget. Terus juga kalau kayak leadership development atau self development platform, teman-teman bisa ikut Excel Future Leaders, teman-teman bisa ikut yang Leaders for Indonesia, terus Indonesian Peer Leaders, segala macam. Jadi aku pengen semua yang dengerin podcast ini tuh jangan ikut salah satu aja. Ini aku bukan minta tolong kayak ikut sebanyak-banyaknya gitu, nggak. Cuman teman-teman bakal lebih bagus kalau misalkan organisasi jalan, jangan terlalu banyak, karena ingat quality over quantity, jangan ikut 3-5 tapi double device terus, nggak ada esensinya. Jadi ikut satu aja atau 2 aja yang kalian suka, terus ikut self development ataupun career development platform. Itu sangat membantu banget. Kayak aku bisa bilang semua hal yang ada di otakku sekarang yang nge-shape aku itu adalah leadership development platform yang aku ikuti. Jadi kayak itu penting. Kalau misalkan ditanya organisasi atau magang ya buat belajar, jawabannya organisasi dulu kalau untuk semester muda. Tapi dibarengin sama platform-platform yang ada, itu udah banyak banget fasilitas yang tinggal pilih aja gitu ibaratnya. Gitu sih kalau menurut aku. Oke Kak. Oke, tadi kan case-nya tuh buat yang semester muda ya Kak. Nah kalau misalnya buat prospek kerja nih, lebih berpengaruh mana nih Kak antara organisasi sama magang? Oke, ini aku coba share dari sudut pandang HR ya teman-teman. Ini pas banget, aku beberapa kali internship-nya di HR dan juga nanya hal yang sama nih, kayak kita tanyain ke recruiter atau talent acquisition yang satu divisi sama aku. Kayak, Kak, sebenarnya organisasi atau magang tuh bagusan mana ya? Kak, kalau ini gini ya Kak, gitu. Nah, tadi aku coba share ya yang aku dapetin dari mereka. Yang pertama, itu balik lagi kedua yang penting. Cuman ada yang harus di take notes. Kalau masalah untuk kerjaan, itu teman-teman sebisa mungkin ikut kegiatan di organisasi, kepanitiaan, dan magangnya itu yang emang kalian pengen pursue nantinya. Kalau misalnya kalian pengen jadi marketing di karir, kayak misalkan jadi marketing di L'Oreal gitu, let's say. Ya kalian silakan ikut divisi sponsorship, divisi danus, divisi humas, gitu-gitu. Jadi kalau di kepanitiaan atau tempat magang tuh cocok banget cari divisi yang cocok gitu. Terus misalkan kalian mau jadi tim research and development, ya udah kalian ikut Kementerian Inovasi dan Karya, kalian ikut research and analysis, kalian di organisasi bisa ikut banyak lah kementerian-kementerian gitu. Mungkin tiap fakultas beda ya namanya. Intinya yang kayak Kastrat gitu juga bisa, kajian dan strategi taktis gitu-gitu. Jadi coba kalian mapping dulu nih, bikin ada itu namanya
IDP teman-teman. Ini mungkin aku jelasin di sini terlalu panjang, cuman teman-teman bisa searching aja individual development plan. Jadi itu kayak kalian bisa mapping nih 5-10 tahun ke depan mau jadi apa. Nanti dari situ kalian bisa planning untuk nge-achieve itu kalian harus ngapain. Dan along the way nanti kalau misalnya kalian nemuin struggle segala macam tuh kalian bisa nanya ke orang yang sudah di posisi yang kalian pengen. Misalkan ada orang, ini orang udah ini nih magang di tempat yang aku pengen, di divisi yang aku pengen. Connect aja di LinkedIn-nya, chat aja WhatsApp-nya dengan WhatsApp Instagramnya ya, jangan langsung WhatsApp, kayak kenalin diri dulu segala macem gitu. Jadi menurut aku kalau ditanya organisasi magang ini gimana, prospeknya tadi kalau mau organisasi itu juga bagus banget untuk portofolio. Cuman keep in mind untuk cari yang sesuai gitu, jangan kayak teman-teman nanti pengen jadi HR, cuman nanti pengalamannya tuh lebih banyak ke misalkan kayak hal-hal tuh yang gak relate gitu, teman-teman pasti kebayang deh. Terus kayak misalkan pengen jadi public relation gitu di suatu company, kan teman-teman jadi DDM atau mungkin teman-teman jadi hal-hal yang nggak related gitu sekiranya untuk role yang kalian pengen pursue, atau mungkin bagus juga tapi alangkah lebih baiknya itu yang related ya teman-teman gitu. Terus juga organisasi ini sebenarnya beneficial kalau teman-teman ini secara portofolio ya bakal lebih impactful kalau kalian jadi BPH. Nah kalian kalau dapat kesempatan nih untuk jadi BPH, itu ambil aja teman-teman. Karena itu impactful banget. Jadi kayak coba di organisasi ini mindset-nya adalah kalian bikin personal branding yang bagus dari kalian staff muda atau mungkin dari awal ikut, bikin staff branding yang bagus, pelajarin divisi yang kalian suka dan divisi yang kalian pengen itu nanti untuk di pursue karirnya. Dan nanti kalian kalau dapat kesempatan jadi BPH, jadi ketua divisi, jadi apapun itu namanya, kalian ambil, jangan disia-siain. Itu yang menjual banget. Itu yang masih ada di CV-ku sampai sekarang, walaupun udah ada pengalaman magang, pengalaman beasiswa segala macam, itu yang masih dipakai dan itu yang menjual. Leadership experience, itu dia, itu kuncinya teman-teman kalau untuk organisasi. Jadi saya kalau teman-teman ikut organisasi tapi ntar pas jadi BPH enggak deh aku jadi staff aja, terus ntar teman-teman milih jadi staff gitu untuk yang berikutnya, padahal dapat kesempatan untuk jadi BPH. Jadi aku saranin ambil kesempatan untuk jadi leader gitu. Terus kalau yang tempat magang tadi kurang lebih sama sih, dan kalau magang itu lebih praktikal ya teman-teman. Jadi bisa dibilang lebih menjual dibandingkan kalau teman-teman nanti ikut jadi staff atau apa. Kalau di compare gitu. Cuma kalau tadi aku mention yang leadership dan juga intern, itu menurut aku punya posisi yang setara. Atau bahkan aku nemu juga banyak kasus di especially di kampus-kampus ITB, UI, UGM. Itu aku punya beberapa teman tuh yang nggak pernah ikut internship sebenarnya. Kayak kita bareng-bareng nih dari awal gitu, tapi mereka nggak pernah ikut intern. Cuman di kampus itu dedicated banget, dia jadi BPH, jadi advisor, jadi segala macem gitu. Dan di divisi yang related, misalkan anak ITB dia di research and development segala macem, dan sekalinya dia daftar magang di company yang gede itu langsung keterima gitu. Jadi kayak regardless sebenarnya dari universitas sih, bukan harus kayak top 10 PTN atau top 50 top apalah, top-topan itu PTN. Jadi selama kalian punya pengalaman yang relevan intinya dan leadership skills, itu bakal bagus banget. Regardless itu dari magang, internship, kampus, IPK. Nanti kalian punya pengalaman leadership dan juga pengalaman yang relevan. Gitu sih. Jadi menurut aku dua-duanya sangat bagus. Oke Kak, tanpa terasa ini udah last question nih. Aku persilahkan buat Kak Yong untuk memberikan closing statement untuk teman-teman yang masih bingung untuk milih antara magang atau organisasi. Silakan Kak. Oke, jadi buat teman-teman yang lagi di persimpangan jalan antara organisasi atau magang, itu saran aku adalah tadi ya, untuk kita gini dulu mindset teman-teman. Jangan jadiin organisasi itu sama dengan magang atau sebaliknya. Jadi bayangin organisasi ini taman kanak-kanak kalian, dan magang ini SD-nya atau mungkin organisasi ini tempat kalian latihan, magang ini tempat kalian exam gitu. Jadi aku ngeliatnya gitu teman-teman selama ini. Jadi kayak kalau masih semester baru, teman-teman ini waktunya untuk nempas soft skill. Jadi kalau kalian misalkan nih udah pengen ikut magang dari semester 1 gitu, dari baru daftar pengen ikut magang, sementara mungkin di SMA juga belum begitu banyak experience-nya ya kayak aku tadi, itu apa nanti yang mau dikasih, apa yang mau di-offer ke perusahaannya gitu. Jadi kayak perusahaannya nih kenapa mau bayar kamu sebagai anak magang, hire kamu sebagai anak magang, tapi belum bisa ada yang di-offer, kayak suruh buat Google Docs masih belum paham, buat minta tolong buat Google Drive masih bingung, segala macam. Itu yang kalian bakal pelajarin di organisasi, dan itu yang bisa kalian offer nanti di tempat magang. Jadi saran aku buat teman-teman yang bingung, kalau misalkan kalian rasa itu masih butuh belajar, ini bukan berarti yang magang udah hebat segala macam, cuman kalian pengen ngembangin diri, itu ada di organisasi. Ngembangin diri tanpa harus ketakutan ini, takut itu. Sementara kalau kalian udah merasakan siap dan emang pengen kayaknya udah siap nih untuk terjun ke dunia magang, go for it teman-teman. Cuman tadi
aku ingetin nggak ada yang lebih baik di satu sama lain, karena dua-duanya tuh kayak sendok dan garpu, jadi saling komplementari selama kalian berkuliah ini. Jadi kayak 3, 4, mungkin 5 tahun journey kalian itu dia yang penting. Jangan sampai ada yang nggak diikutin, at least kalian harus ikutin organisasi dan juga magang. Dua itu harus dijalani sama kuliah, intinya gitu sih. Jangan sampai ada yang ditinggalin gitu. Sama ini, mungkin kalau closing statement, pinter-pinter cari organisasi teman-teman. Itu kata kuncinya. Jadi kalian berkembang atau enggak tuh dari organisasi yang kalian ikuti. Itu sih. Thank you. Oke, sebelum aku tutup, aku tuh mau reminder nih ke kalian. Jadi intinya alangkah baiknya ketika kita semester muda, kita tuh lebih baik pilih organisasi dulu. Karena di organisasi itu kayak organisasi itu tempat kita berbuat salah tanpa harus takut konsekuensi yang serius. Di organisasi juga kita bisa menambah koneksi, bisa bikin personal branding, dan juga menambah banyak pelajaran untuk nanti di magang gitu. Oke teman-teman, oke deh, karena udah selesai nih, aku Eki izin pamit undur diri ya semuanya. Sampai ketemu di Talk Aktif selanjutnya. Bye-bye.